Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Asari. Saya kali ini akan memperlihatkan unit yang sudah terpasang sistem multi point injeksi. Ini untuk injeksi biasa ya, bukan untuk yang model mesin direct injection. Itu beda lagi. Ini injeksi biasa. Ya, ini pakai kit Cina. Ini pakai ECU-nya merek Stark 300, Kimek 300 ya. Ini Cina ya. Jadi ini settingnya masih wajib menggunakan laptop dan memakai software AC gas sinkro, bukan software AC Stark. Dan kalau yang ori Polandia itu sudah support setting lewat HP. Kalau yang seri milik Cina ini belum bisa disetting lewat HP ya. Ini Kimek 300 dan saya ada juga yang seperti ini, Kimek basic ini. Ini tapi tidak saya pasang di saya ya. Ini memang agak beda. Tapi ya nanti jelasnya di belakang saja ya. Kalau yang seri Kimek ini makanya sensor mapnya PS02 Plus. Kalau yang milik Kimek basic ini yang Cina ini itu pakai sudah PS04 Plus. Modelnya sudah beda ya, secara kasat mata beda. Nah, ini saya pakai reducer hitam ini ya. Ini posisinya nyelempet ya guys. Jadi ini tidak kelihatan. Ini redusernya reduser Cina, bukan merek Tomasetto, Lovato ataupun lain. Ini saya juga polos. Redusernya pun bahkan tidak ada selenoidnya seperti ini ya. Juga tidak ada filternya seperti ini. Jadi reducer saya itu hanya untuk mengurangi tekanan dan memanaskan gas saja. Selain itu dia nggak ada fungsinya sama sekali, nggak ada tambahan-tambahannya. Kalau yang seri AT13 Antarctic Super ini kan dia sudah ada solenoid, sudah ada filter, bahkan sudah ada safety valve. Nah, kalau ada safety valve ini fungsinya untuk jika gas yang masuk di reducer ini terlalu besar, nanti dia akan gembos lewat ini. Jadi membran di dalamnya itu akan minim resiko rusak karena overpressure. Ini seri Tomasetto AT13 Antarctic Super kalau tidak salah saya ya. Tapi ini juga sepertinya juga Cina juga ya. Untuk kemampuannya memang tertulisnya untuk power besar. Dan ini diameternya kalau dibandingkan dengan yang terpasang di unit saya itu sangat jauh. Kalau milik saya itu kecil kok. Ini filternya, ini jalur map ya, sama ini solenoid valve yang ada filternya. Kenapa saya taruh sini? Karena reducer saya itu tidak ada solenoidnya, jadi saya perdekat dengan reducer ya. Ini saya kasih relay 4 kaki biar tegangannya stabil dan tidak terlalu panas solenoidnya ya. Ini kabel milik saya memang ruwet ya, untuk biar tidak terlalu panas jadi saya taruh di atas ini semua. Dan ini rel injeksinya ya. Ini rel injeksi ini saya pakai seri Stark W01
2 ohm ya. Jadi ini resistensinya lebih rendah dan diklaim itu bisa lebih responsif daripada yang 3 ohm seperti ini. Ini 3 ohm. Tapi diklaimnya, tapi milik saya ini juga rel injeksinya juga Cina ya. Jadi kemampuannya kalau disuruh seperti ori Polandia juga kemungkinan tidak bisa ya. Ya tapi mending daripada yang 3 ohm ini. Tapi ada lagi yang lebih cepat, itu ada yang 1,2 ohm. Jadi dia lebih responsif dan lebih presisi lagi untuk bekerja seperti injektor asli mobil. Tapi kita kalau pakai 2 ohm sama 3 ohm ini sebenarnya ya kalau tidak bisa nyetingnya agak mubadir juga. Mau pakai 3 ohm, 2 ohm atau 1 ohm, kalau tidak bisa nyeting ya mubadir ya. Karena yang bisa membedakan itu nanti untuk bekerja lebih responsifnya itu harus disetting dengan seksama manual, lewat manual maupun lewat software. Kalau 3 ohm ini katanya itu untuk mesin standar. Yang 3 ohm ini biar lebih responsif sedikit, tapi ada kelemahan dan kekurangan masing-masing. Kalau 3 ohm itu biasanya suaranya agak lembut. Kalau yang ini yang bandingnya saya yang ya kelasnya sama lah. Kalau yang lebih mahal, yang lebih bagus ya bisa, walaupun 1 ohm pun suaranya bisa lebih semut. Kalau ini saya bandingkan yang seri sama, hanya beda ohm saja. Kalau yang 3 ohm itu suaranya agak lembut. Kalau yang 2 ohm ini biasanya agak keras karena dia bekerja, pernya itu lebih keras dan bekerja jadi agak keras. Jadi ya suaranya memang agak kasar dibanding yang 3 ohm. Kalau kita hanya untuk mobil standar-standar aja, asal bisa LPG ya pakai 3 ohm juga tidak masalah sebenarnya. Tapi semua tergantung ya keinginan masing-masing lah. Kalau saya sendiri sebenarnya ya sama saja. Ini rel injektornya, ini menuju ke manifold ya. Ini manifold pun kalau melubangi jangan sembarangan ya. Ini harus menghadap ke ruang bakar, arah lubangnya. Bukan asal lurus-lurus saja. Yang terpenting itu mengarah ke ruang bakar. Dan selang-selang ini 4 ini panjangnya itu harus sama semua. Kalau nanti ada yang pendek atau yang panjang satu, nanti bisa mengubah settingan di softwarenya. Dan jangan sampai ketekuk ya. Dan reducer itu pun juga posisinya kalau masang harus di bawah tutup radiator, biar nanti air radiatornya itu tidak masuk angin ya. Nah ini sekedar sekilas penampakan unit Vios Limo Gen 1 yang pakai multipoint. Ini di belakangnya saya pakai tabung dibalik ya. Ini switch LPG bensinnya ya guys. Ini switch ini itu kalau posisi mati itu dia menggunakan bensin, dan jika hidup tapi nyala terus itu berarti menggunakan mode gas. Tapi jika ini nyala hidup lampu ini tapi kedip-kedip, itu mode gas tapi dia gagal mode gas, jadi dia masih menggunakan bensin. Kemungkinan ada masalah di jalur gas, entah ada trouble atau apa, atau gasnya habis juga. Ini nanti
akan kelap-kelip ya guys. Ini kita coba nyalakan aja. Ini berarti mode bensin ya guys. Nah kalau nyala kelip-kelip gini itu sebenarnya masih pakai bensin. Kalau ini hijau ini udah tidak kedap-kedip, berarti dia memang benar-benar pakai gas. Nah kita matikan aja pakai bensin dulu nyalakannya. Ini walaupun kelip-kelip gini pun tetap bisa nyala ya, tapi dia start tetap menggunakan pakai bensin. Kita coba saja. Ini nyala berarti dia langsung bisa mode gas. Kalau dia ini semua tergantung dalam settingnya ya. Jadi jika kalian nyeting minimal temperatur reducer berapa itu mulai bisa nyala gas, dia akan mempengaruhi ini. Kalau kita nanti nyalanya di setting di 50 derajat temperatur reducernya, nanti kalau waktu dingin dia kedip-kedip seperti tadi karena dia masih memakai bensin. Nanti kalau sudah mencapai suhu 50 derajat dia akan otomatis menyalakan mode gasnya sendiri. Seperti ini pun kalau gasnya habis, nanti dia akan kedip-kedip sendiri. Dia akan memindahkan dari mode gas ke mode bensin sendiri ya. Ini kalau mau dengar rel injektornya ya. Sekian dari saya dulu ya. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, monggo komen. Kalau mau memberi saran, monggo bisa komen dan bisa memberi masukan ya. Ini untuk saat ini memang saya masih memakai LPG, tapi nantinya kalau ada rezeki insya Allah saya pun mau berpindah ke CNG ya, yang lebih bahasanya lebih bersih. Karena pakai LPG ini walaupun kita memakai filter banyak pun, kalau LPG-nya masih LPG masak itu masih kategorinya kotor ya. Kita kalau memakai saringan ini walaupun ada filter banyak, itu yang kesaring hanya masih kotoran kasar. Kalau di LPG masak Indonesia itu biasanya ada campuran-campuran seperti etil melkaptan yang bikin bisa bau LPG menyengat itu. Nah nanti biasanya itu tidak akan terbakar ataupun tidak bisa menjadi gas sempurna. Jadi meninggalkan residu-residu di reducer ataupun rel injektor sini. Makanya ini rel injektor ini saya usahakan posisinya berdiri seperti ini ya, biar residu-residu sisa dari LPG masa itu tidak mengendap di pluger-pluger ini. Nanti kalau posisinya tiduran seperti ini, nanti dia residu akan mengendap di sil-sil pluger sini. Ini bisa bikin pluger cepat rusak ya, sil-silnya nanti cepat keras, jadi nanti bisa bikin cepat bocor di rel injektor sini. Makanya posisinya saya posisikan berdiri seperti ini karena efek LPG masa Indonesia yang kategorinya kurang murni. Kalau LPG asli untuk mobil yang LGV itu liquefied for vehicle itu lebih bersih, jadi kemungkinan campuran-campuran residu itu sangat minim sekali.
Untuk wiring ini sebenarnya juga mudah ya, nanti juga ada gambarnya di web resmi maupun kadang di saat beli terdapat kertas untuk wiring kabel-kabel ECU nya. Jadi tidak usah takut untuk berani mencoba ya. Nah, sekian dulu dari saya. Kalau ada yang ditanyakan silakan komen. Mau kritik dan saran ya monggo komen, agar kita saling sharing-sharing, saling membantu untuk menjadikan lebih baik dalam konversi gas seperti ini. Sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada kata-kata yang tidak berkenan, saya minta maaf ya, jangan saya tadi lupa. Terima kasih. Oh, jika kalian mungkin minat kit-kit seperti ini, mau coba-coba, bisa order di saya. Tapi stok juga untuk saat ini tidak banyak. Terima kasih.